Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat KP, kembali lagi di KP Podcast, podcastnya anak KP. Oke, bersama aku Hansa Yumnaura, mahasiswa Kebijakan Pendidikan angkatan 2023. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian ya, aku ditemenin sama dan aku Muhammad Akmal Azhar, aku juga mahasiswa Kebijakan Pendidikan angkatan 2023. Oke, Mas Akmal, kita akan membahas seputar apa nih? Oke, Kansa, kita di sini akan membahas seputar Hima Kebijakan Pendidikan nih Kansa nih. Oke, dan tentunya kita nggak sendirian ya. Kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial banget. Spesial banget nih Kansa, iya narasumber kita nih. Pasti Sobat KP semua pada kepo nih. Betul. Siapa sih narasumber yang sangat spesial itu? Siapa ya? sih Kansa? Mungkin langsung saja ya. Ada Kak Alfian dan Kak Umi. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Boleh. Halo Sobat KP. Oke, terima kasih Hansa, Akmal. Halo Sobat KP, perkenalkan aku Alfian Winugroho. Saat ini Alhamdulillah diamanai sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan pada periode 2024. Dan kali ini aku didampingi oleh temanku. Halo, kenalin, nama aku Mistiawati, mahasiswi Kebijakan Pendidikan tahun 2022. Yang pada kesempatan kali ini aku diamanai sebagai Sekretaris 1 Hima KP mendampingi Mas Alfian. Tuh. Oke, ini mungkin Sobat KP semua nih Kak, pada belum tahu nih apa sih kebijakan pendidikan itu, karena bener. kayaknya tuh kurang familiar Masih belum ya. familiar mungkin Sobat KP. Iya. Apa sih kebijakan pendidikan itu? Betul. Mungkin salah satu dari Mas atau Mbak bisa menjelaskan apa sih kebijakan pendidikan itu ke Sobat KP? Oke, Akmal. Ini mungkin pertanyaan yang cukup bagus ya, karena kalau kita di luar gitu berbicara kepada masyarakat atau halayak ramai, banyak orang yang belum tahu KP itu apa sih. Betul. Ketika kita bilang kamu dari jurusan apa, dari jurusan kebijakan pendidikan, banyak orang yang ini jurusan baru di UNI atau apa gitu. Nah, KP itu sebenarnya adalah salah satu prodi atau jurusan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Nah, di sini KP ini untuk informasi aja ya. Untuk informasi, KP itu bukan hanya sebenarnya bukan prodi baru di sini. Oh, bukan prodi baru, Mas? Bukan prodi baru. Sebenarnya kita dari KP itu berdiri di 2006. Wah, capek dong Mas diri terus. Oh, bukan berdiri gitu dong. Bukan berdiri gitu dong. Dibangun ya? Iya, maksudnya dibangun iya. bangunan. Dibentuknya mungkin. Iya, mungkin dibentuknya lebih Didirikan. tepatnya. Iya, Betul. KP itu sebenarnya dibentuk pada tahun 2006. Jadi kalau kita bilang prodi baru ya bukan Enggak juga sih. Enggak baru lah. Dari 2006 jadi sampai 2024 kan? Bener. Cukup lama sih. Itu sekitar berapa? 18 tahun ya? Wah, kurang lebih. Ya, kurang lebih 18 tahun lah. Nanti ke saya agak kurang Mas. Oke. Kita jangan bahas matematika lah gitu ya. Malu. Kita bahas KP Mas. Iya, benar. Lanjut Mas. Jadi udah cukup lama lah sebenarnya KP ini berdiri. Mungkin karena salah satu faktornya yang menurut saya adalah karena KP itu adalah satu-satunya prodi kebijakan pendidikan di Indonesia. Iya, di Indonesia. Jadi mungkin belum cukup dikenal oleh masyarakat luas Iya, ya secara luas. benar. Tapi dengan adanya podcast ini diharapkan kita bisa memperkenalkan prodi KP kepada halayak ramai. Amin. Jadi jangan lupa daftar KP. Benar banget. Ditunggu nih untuk maba-maba nanti. Benar banget. Pada Para bisa pemirsa gabung nih. jadi prodi di satu-satunya di Indonesia gitu ya Benar. Mas. Langka loh ini. Spesial nggak sih? Spesial. Cuma ada satu di Indonesia. Karetnya dua, Aduh, spesial martabak banget. dong. Oke, Sobat KP, kurang lebih seperti itu penjelasan dari Mas Alfian tentang prodi kebijakan pendidikan ya Mas ya. Iya, benar. Oke, spesial banget ya, di satu-satunya di Spesial Indonesia banget, Mas. benar. Karetnya dua Mas. Karetnya dua. Oke, saya kan prodi KP ini ada yang namanya himpunan mahasiswa nggak sih Mas? Iya. Ada. Pasti ada dong. Setiap prodi ada lah kayak gitu. Setiap prodi ada. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, apa sih? Di mana sih posisi himpunan mahasiswa ini di Departemen Kebijakan Pendidikan ini Mas? Gimana posisinya Hima itu? Oh iya, sebenarnya setiap prodi itu ada himanya ya sebenarnya. Betul. Karena hima itu kan himpunan mahasiswa ya. Jadi itu adalah suatu perhimpunan mahasiswa yang ada di setiap prodi. Betul. Iya, dan hima KP di sini itu adalah posisi kita sebagai jembatan antara mahasiswa kebijakan pendidikan tanpa terkecuali dengan prodi. Kita menjadi jembatan di antara itu. Artinya ketika ada aspirasi dari mahasiswa kebijakan pendidikan, kita berusaha untuk menjembatani itu.
kita bisa menyampaikan aspirasi dari mahasiswa kepada prodi, kita juga bisa menyampaikan informasi dari prodi kepada mahasiswa. Begitu juga sebaliknya. Berarti sebagai penghubung satu sama lain. Mas. Benar. Oke, jadi adanya himpunan mahasiswa ini khususnya di prodi kebijakan pendidikan ini tentunya sangat penting ya. Betul, karena ya. menjembatani antara mahasiswa dan juga prodi. Nah, terus nih kan kita udah membahas seputar kebijakan pendidikan itu apa dan juga posisi himpunan mahasiswa khususnya di prodi kebijakan pendidikan ini. Nah, Kak Alfian nih, gimana sih proses terpilihnya Kak Alfian menjadi seorang ketua himpunan mahasiswa nih, dan juga Kak Umi sebagai sekretaris himpunan mahasiswa kebijakan pendidikan? Mungkin bisa dijelaskan nih atau bercerita pengalamannya tuh kayak apa sih gitu? Mungkin bisa dimulai dari Mas Alfian dulu sebagai ketua himpunan mahasiswa nih. Kayaknya dari tadi aku terus ya. Oh, mulai. iya. Atau mungkin Mbak Umi juga. Iya, Kayaknya ini boleh. pertama harus ini dulu Boleh, nah. iya, bener ya, Iya, bener. biar dia juga enggak apa nih, ngapain nih gue nih di sini. Paham dong. Iya. Dia ajak nanti. Benar. Ngapain di sini? Oke, silakan Mbak Umi Oke, untuk menjelaskan. jadi kalau kita bahas soal flashback dari kenapa bisa aku jadi sekretaris 1 itu dimulai dari masa kecilku. Jadi udah dari sejak 8 bulan. Oh, itu lamaan ya tuh. Iya, iya. Terlalu jauh ya tuh. Jadi Wow. dimulai dari SMA sih. Jadi sebenarnya dimulai dari SMA tuh aku sering banget jadi sekretaris di organisasi-organisasi. Jadi aku pengen membawa pengalaman sekretarisku di dunia perkuliahan juga. Jadinya daftar di HIMA-KP, dan alhamdulillahnya selama mendaftar di HIMA-KP ini aku udah dikasih kesempatan buat jadi sekretaris dari sekretaris 2 pas angkatan tahun kemarin atau periode kemarin, dan sekarang sekretaris 1 di periodenya Mas Alfian. Jadi mendampingi Mas Alfian kemana-mana. Jadi saya ngintilin terus. Ngintil saya ya. Suka Saya ngatur ngintil. jadwalnya gitu. Wih. Sekretaris. Siap. Oke. Terus itu kan dari Mbak Umi. iya. Sekarang kalau dari Mas Alfian nih, gimana sih bisa terpilih sebagai ketua himpunan mahasiswa nih? Oh, iya. Kita sharing informasi aja ya, Boleh. sharing pengalaman aja. Boleh Mas, boleh Mas. Silakan. Oke, sebelumnya aku dari angkatan 2022 ya, prodi kebijakan pendidikan. Jadi aku masuk pada tahun 2022. Kita flashback dulu, kalau tadi Mbak Umi 8 bulan, saya tahun 2003. Wah, kelamaan dong, Mas. Jauhan ya, kita. Jauhan dong. Jangan dong. Kita dari 2022 aja lah. Pas saya 2022. masuk dari SMK ke kebijakan Berarti pendidikan. masih jadi maba nih Mas ya? Masih jadi maba tuh. Unyu. Unyu. Oh, Mas Alfian unyu ternyata ya? Dulu. Sekarang menjijikan. Maaf, Mas. Enggak gitu dong. Dilanjut, Mas. Sangat jujur sekali nih. Oke, tahun 2022 tuh saya masuk ke kebijakan pendidikan, dan beberapa bulan setelah itu ada rekrutmen untuk menjadi anggota dari HIMA-KP. Oke. Dan di situ saya tertarik nih buat jadi anggota organisasi dari HIMA-KP itu sendiri. Kayaknya seru juga nih, daripada kita pulang ya kuliah pulang Mas ya? kumpul-kumpul ya, kuliah pulang ngapain di kos gitu loh, gabut Iya. gitu. Kita mencoba cari pengalaman untuk join HIMA, dan alhamdulillah diterima sebagai salah satu staf di departemen PSDM Oh. dulu. Iya. Apa tuh Dan Mas kalau boleh tahu PSDM depannya? PSDM itu pengembangan sumber daya manusia. Oh. Jadi di situ kita yang mengkoordinir internal dari HIMA-KP itu Oh, sendiri. betul. Dan di situ kita belajar banyak hal mengenai koordinasi, mengenai bagaimana mengatur orang banyak dan sebagainya lah. Dan itu menjadi salah satu modal hingga pas akhir periode itu ada bursa calon ketua HIMA, dan di situ alhamdulillah aku terpilih dari salah satu bursa di situ, jadi salah satu calon untuk menjadi pengurus HIMA yang baru lah di situ, untuk menjadi ketua di situ. Dan alhamdulillah terpilih hingga saat ini. Berarti Semoga tidak menyesal ya. oh, semoga Semoga tidak. dong. Saya salah satu yang milih Mas Alfian. Makasih dong, Mas. Terima kasih sama-sama. Jadi Semoga- berusaha banget ya. Bursa. Transfer ya. Bursa Mas? transfer musim panas ini. Bukan sepak bola, Mas. Oh iya, clear. Bisa. Oke nih, dari pengalamannya Kak Alfian dan juga Kak Umi ini kan kayaknya sangat seru ya. Betul. Nah itu tuh apa sih kayak perasaannya Kak Alfian dan juga Kak Umi yang sudah menjalankan setengah periode pada tahun ini tuh, kayak rasanya tuh kayak gimana sih? Apa seru, ada suka dukanya tuh kayak gimana gitu loh. Aku dulu ya? Boleh, silakan, silakan. Terus kabut Silakan. terus. Menggebu-gebu ya. Ladies first, ladies Aku first. udah menyiapkan jawaban dari kemarin. Siap. Kelamaan dong. Jadi Oke. kalau ditanya apa rasanya sama unek-uneknya atau rasanya ya? Kalau aku sih alhamdulillah seneng. Jadi karena udah 2 periode ya di HIMA ini, alhamdulillah udah melewati banyak rintangan, cerita sama teman-teman Lika-liku. HIMA, bener Lika-liku. lika-liku. Dari yang
munjat gitu. Jadi alhamdulillahnya senang terus bisa dapat pengalaman. Yang penting kayak aku bersyukur karena di HIMA ini aku bisa menjalin komunikasi sama banyak orang. Artinya baik itu sama dosen, mahasiswa, maba, lingkungan sekitar. Jadi alhamdulillah senang ya. Mungkin kalau misalkan ada ujian kan itu wajar ya di sebuah organisasi. Nggak ada nggak sih yang pasti kan. Jadi makanya alhamdulillah disyukuri aja. Tapi overall senang karena ketemu teman-teman yang baik gitu. Mungkin Mas Alvin sebagai kahim Ini gerak ya. Giliran Mas Iya, dong, iya. masa giliran saya bukan? Oh iya. gitu. Kalau saya mungkin iya seneng sih, pasti seneng. Apalagi di KP itu kita belajar banyak hal. Tuh. Khususnya Apa di HIMA KP itu kita belajar banyak hal. Bagaimana kita berkoordinasi dengan orang luar dari perkuliahan kita sendiri yang belum pernah kita kenal, dan kita mengenal banyak teman di luar prodi KP itu sendiri. Jadi ya selain memperbanyak relasi, karena pasti tanda kutip memperbanyak relasi selalu jadi tujuan dari join organisasi ya. Iya, betul. Selain itu kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang banyak, kita berkomunikasi dengan satu atau dua orang. Dan itu ketika kita bekerja dengan teman-teman dari HIMA KP yang sangat berkompetensi ya, sangat berkompetensi. Alhamdulillah. Sangat ya, Mas. Sangat, Alhamdulillah. bukan berkompetensi lagi, sangat berkompetensi. Di atas kompetensi Mas. Ada Di atas ya, sertifikatnya Bro? gitu ya. Oh di atas kompetensi. itu, iya, seri 1 tuh kalau gue. Satu paling tinggi Mas ya. Jadi ya seneng banget lah, manis kan. apanya nih yang Apa manis? yang manis? Perasaan saya. Oh, perasaan. perasaan. Habis minum es teh ya? Bener, habis minum es Iya, teh. betul. Ladies. Oke. Oke. Oke, berarti seru ya Mas ya kalau join himpunan mahasiswa ini ya Mas ya. Seru banget. Seru banget. Bisa membangun komunikasi dan secara tidak langsung membangun public speaking dari kita sendiri Mas ya. Betul. Kan kita jadi bisa ada podcast ini karena buat Oh, melatih iya, public benar. speaking. Kalau kita nggak join organisasi belum tentu loh kita bisa ngobrol. Masuk Oh, iya, podcast benar. lagi. Benar. Apalagi masuk podcast KP. Masuk videonya HIMA KP lagi. Ini prestasi terbesar saya nih. Bisa Kita sampai di bisa Sebesar. masuk podcast kami. Masuk nih. Sebesar apa Mas? Sebesar Besar ini. harapan orang tua. Besar sekali. Besar banget. Berat sih itu Mas ya. Berat ya. Duh. Bersyukurlah ya. Iya, bersyukur. Alhamdulillah. Oke, Kak Alfian nih, Iya. kan Kak Alfian ini menjadi ketua himpunan mahasiswa di kebijakan pendidikan. Nah, pastinya kan di suatu himpunan mahasiswa atau HIMA ini tuh pasti ada kayak nama kabinet, terus logo kabinet. Nah, di periodenya Kak Alfian nih, itu apa sih nama kabinetnya Kak Alfian dan juga apa filosofi dari logo kabinet yang sekarang? Mungkin bisa dijelaskan nih biar teman-teman sobat KP nih lebih tahu gitu. Mungkin yang menjelaskan jangan Mas Alfian juga ya. Mungkin Mbak Umi Iya, Mbak Umi menjelaskan juga biar boleh. Enggak Ya. pelongo gitu. Tapi kita udah bagi tadi ini. Tadi Iya. aku bagian yang logo kabinet, mungkin nanti nama kabinet bisa di Mas Alfian. Oke, silakan. Jadi kalau di kabinet kita, kabinet Sadia Dipa pada tahun ini kita ngangkat logo itu inspirasinya dari bunga teratai. Teman-teman tahu kan bunga teratai itu yang mekro apa ya bahasa Indonesia? Mekar tuh jauh banget itu. Mekar, terus Jauh. indah gitu. Jadi kita ambil inspirasinya dari bunga teratai ini. Terus di logo ini kita ada 3 komponen utama. Yang pertama ada mahkota, yang kedua ada tangkai atau apa ya, helai-helai mahkotanya. Kelopak ya. Kelopak benar banget. Terus yang ketiga ada api. Jadi ada 3 utama. Apa tadi? Oke, ada Ada bunga mahkota. teratai. Bunga teratai kan? Bunga teratai itu Oh, teratai itu bentuknya iya, dong. iya, ada bentuknya tuh. Iya, jangan di highlight makromnya lu. Masih keinget nih sama saya. Apa tadi? 3. Ada mahkota, Betul. terus ada kelopak dan juga ada elemen Api. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih filosofi dari masing-masing itu, Mbak? Ya, oke. Jadi 3 itu tuh punya arti sendiri-sendiri. Yang pertama tadi ada mahkota. Mahkota itu melambangkan kepemimpinan. Kalau seperti yang kita tahu kan, kalau misalkan raja, ratu itu kan punya mahkota. Jadi kayak kita berharap semua yang ada di KP nggak cuma anggota atau pengurus HIMA, tapi semuanya yang ada di KP itu berkesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin bagi dirinya sendiri ataupun pemimpin di lingkungan sekitarnya. Siapa tahu kan KP jadi presiden Waduh, gitu kan. amin. Siapa tahu Maaf, aja. maaf, bukan KP, mahasiswa Oh, KP. mahasiswa KP. Jadi kapnya di presiden gimana bro? Bisa dipimpin oleh Ya prodi mas, nih. KP-nya jadi presiden kan siapa yang nggak tahu? Iya. Betul. Iya, gitu. Oke. Terus yang kedua tadi ada kelopak. Kelopak. Kelopak di logo HIMA KP ini ada 5. Nah 5 ini melambangkan departemen-departemen yang ada di HIMA kita. Kalau boleh tahu apa aja Mbak departemen kalau di Departemen ini HIMA? kan ada 5. Yang pertama ada PSDM,
Humas, Penalaran, MIBA, dan juga Medinfo. Jadi ada 5 yang menjadi departemen di Hima KP. Gitu. Berarti filosofi dari 5 hal itu adalah Betul 5 banget. departemen itu ya, Betul Mbak, ya? banget, Oke. Mas Akmal. Yang terakhir, Mbak. Yang terakhir itu api. Seperti yang kita tahu ya, api kan membara. Jadi Panas panas loh. loh. Panas. Neraka dong? Bukan Oh, dong. bukan dong. Kita jangan bawa itu ya, Mbak. Apinya itu bukan berarti api membakar, Mas, tapi api menyala, semangat gitu. Makanya semangat kita pakai api gitu buat berharap mahasiswa KP itu tetap semangat menjalani hidup, terus Mahasiswa semangat. KP menyala. Betul. Menyala lampu. Kasih tipis-tipis kan. Gitu. Jangan Jadi gitu. tadi ada mahkota, kelopak, dan juga api. Oke. Oke, ini keren banget Betul. ya filosofi Betul. dari logo Kabinet Satya Dipa. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Alfian, apa sih nama filosofi ini atau arti dari Kabinet Satya Dipa sendiri? Oh ini. Karena setiap organisasi ada logonya ya. Betul, Pasti iya, yang pasti pasti ditanyakan dong. itulah. Apa sih kenapa kita ngambil nama Satya Dipa di situ? Betul. Ya Satya Dipa itu sebenarnya kita ambil dari 3 kata bahasa Sanskerta. Oke. 3 tuh gini ya, bukan gini. Oh ya betul. Iya, Gitu iya. tadi, Bel. Tapi bisa gini juga, Mas. Gini. Oh bisa gini, bisa gini. Ini juga bisa. Ini masuk bahas nama nih. Kita bahas nama ya. Kita ambil dari 3 kata bahasa Sanskerta. Yang pertama tuh suhada yang berarti pemberi kebahagiaan. Yang kedua tuh adhyaksa yang berarti pemimpin utama. Yang ketiga tuh ada dipa yang berarti cahaya. Cahaya. Bersinar. Menyala. Ini kembali lagi menyala nih. Kembali lagi. Api sama cahaya berarti kan bersinar. Iya benar. Kalau boleh tahu nih dari 3 suku kata itu nih, Mas, gimana sih filosofinya untuk penerapannya untuk anggota Hima ini, Mas? Iya. Kita berharap dari Hima KP itu sendiri itu bisa menjadi pemimpin utama Betul. Hima KP ya. Saya sebenarnya Hima KP karena setiap mahasiswa KP itu masuk Hima. Wih, setiap mahasiswa. Setiap Mas. mahasiswa KP. Oh, setiap. Jadi kita tidak pernah memberikan diksi non Hima dan Hima. Nggak pernah. Tapi setiap mahasiswa KP itu masuk Hima. Betul. Iya. Karena kita adalah himpunan mahasiswa KP loh. Iya. Iya kan? Jadi kita bisa menjadi pemimpin utama bagi diri kita sendiri khususnya dan juga bagi masyarakat sekitarnya. Betul. Dan kita bisa, insya Allah kita berharap kita bisa memberikan kebahagiaan dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan kepada seluruh khalayak ramai. Amin. Bukan hanya sekedar mahasiswa KP saja tapi seluruhnya kita turut berperan dalam hal tersebut. Yang terakhir tuh apa tadi? Dipa ya? Dipa tuh berarti cahaya. Cahaya. Terang. Bukan berarti kita adalah lampu ya. Bukan dong. Masa lampion bukan? Bukan dong. Gini dong. Menerangi lah. Menerangi. Kita berusaha untuk menerangi halayak ramai masyarakat, mahasiswa ya dari program kerja yang sudah kita rencanakan dan sudah kita laksanakan. Oke. Itu kan filosofinya tadi, Mas. Nah, sobat KP, filosofinya itu keren banget. Keren Dari Mas banget. Alfian, mulai Keren dari banget. namanya, Terima kasih. yang dari 3 bahasa Logonya. Sanskerta itu, logonya Bagus juga banget sih, bagus keren banget. banget. Nah, setelah lo bahas nama dan juga logo kabinet nih, Mas Alfian nih, kira-kira nih, kan di Hima sekarang itu kan menggabungkan antara 2 angkatan nih, Mas, ya, 2022 dan 2023. Betul. Gimana sih cara Mas Alfian selaku ketua himpunan nih untuk membangun komunikasi yang efektif antara 2 angkatan itu? Tentunya kan beda banget nih angkatan Beda 22 dan banget, ya. angkatan 23 nih. Gimana sih cara Mas Alfian untuk membangun komunikasinya? Iya, itu pertanyaan bagus ya, Mal. Itu pasti ada gap ya. Betul. Ketika kita masuk angkatan 22 masuk, lalu berselang berapa tahun? Selang beberapa Selang beberapa berapa bulan, beberapa bulan, lalu angkatan 23 masuk. Betul. Maka itu pasti ada gap di sana. Pasti merasa angkatan 23, oh ini seniorku nih, Iya. ini udah lama di KP nih, gitu kan. Yang kuncinya di sini adalah komunikasi. Komunikasi. Ketika kita bisa merangkul semuanya dengan komunikasi yang kita lakukan, misalnya aku komunikasi dengan kamu atau Kansa gitu kan, atau dengan anggota Hima lain, atau dengan non pengurus Hima, ya di situ aku bisa merangkul itu semua. Aku bisa tahu mereka tuh pengennya apa, mereka tuh sedang ada masalah apa gitu. Seberusaha mungkin kita rangkul itu dengan komunikasi. Berarti komunikasi dengan melakukan pendekatan, Mas. Pendekatan. Ngobrol, Iya. bercanda. Bener, bercanda tuh. 2, 3. Kadang kita ngobrol kan hal random ya, Mas. Ah, betul. Iya, kadang kita ngobrol Mungkin hal random. kalau cowok-cowok mungkin bahasnya bola. Gitu apa lah. yang lain gitu-gitu kan. Iya, bahas. Liga Champion gitu. Kalau cewek-cewek kan biasa bahas apa? K-pop mungkin. Make up, K-pop. K-pop gitu. Komunikasi kan kunci nggak sih? Bener, komunikasi itu kunci. Mengurangi rasa sungkan nggak sih? Betul. Dia tadinya nggak enak jadi enak. Biar gak ada rasa segen lah sama kakak-kakak tingkat. Tapi tetap lah. harus kayak saling Menghormati. menghormati. Saling menghormati. Kita kan hormat banget sama Sabda. Sap. Sap. Wis. Keren Oke. banget. Kalau misalnya di Hima KP sendiri, ini kan
tadi ada 5 departemen nih. Nah, apa aja sih Kak proker unggulan atau proker utama dari departemen yang ada di Hima KP ini? Siapa yang mau jawab? Aku atau kamu? Kayaknya kamu aja dulu. Kayaknya mix Ya. boleh sih kalau Oke, mix. Jadi kita ini ya Mix. pakai Oke. blender. Wah, bukan. Mix. Oh, bukan itu Sorry. dong. Sorry. Boleh tuh jokes itu Oke. masuk. Ngomongin soal proker unggulan, jadi kan kita di Hima itu ada 5 departemen. Yang pertama itu kita bahas soal PSDM. PSDM itu adalah departemen asalnya Mas Alfian tadi sebelum jadi Kahim. Asal muasal. Betul banget. Kalau di PSDM itu ada yang namanya proker unggulan PKKMB dan juga PLMPDM. Singkatnya, PKKMB dan PLMPDM ini adalah kegiatan atau momen untuk masa orientasi mahasiswa setelah dari SMA ke perkuliahan. Jadi pengenalan dunia kampus itu akan dilakukan di PKKMB. Jadi jangan lupa daftar KP buat ikut PKKMB. Benar. Wah. Kita Pastinya ya, udah dong. disiapin konsep yang keren-keren tuh. Iya dong. Jangan lupa link daftar di Jangan. Enggak ada, enggak ada. Bisa. Jadi sih ketar-ketir nih. Iya, tapi kalau pala gede bisa lah. Enggak dong. Oke. Lanjut enggak nih? Lanjut. Yang kedua itu ada yang namanya Departemen Humas. Jadi Humas ini yang menanggungi atau mengurusi komunikasi eksternal antara Hima KP, Prodi dan juga pihak-pihak eksternal. Oke. Di proker unggulannya itu ada yang namanya audiensi. Ya, Mas? Audiensi ada, ya. Audiensi. Jadi di kegiatan audiensi ini nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa dinas yang insya Allah akan mempresentasikan apa sih KP itu ke Ya. dunia luar. Jadi semoga harapannya kan kita dapat posisi ya di jabatan-jabatan Benar. Amin. Amin. Siapa tahu kita bisa berguna bagi bangsa. Amin. Pastinya dong. Harus nggak sih? Itu kewajiban kita. Betul. Terus yang ketiga itu ada namanya penalaran. Penalaran itu dari departemennya Mbak Hansa. Iya dong. Penalaran kelas. Waduh. Iya, kepake gitu. Alhamdulillah ya berarti. Jadi penalaran itu kan singkatnya kayak kita membahas soal diskusi gitu ya Mbak. Betul. Tapi di penalaran ini program unggulannya ada yang namanya seminar nasional. Nah kebetulan kemarin itu kita seminar nasionalnya udah ngundang salah satu influencer. Jadi Keren. emang Semnas ini dikonsep untuk mengundang atau bintang tamunya itu influencer yang bisa menginspirasi buat membahas topik-topik terkini gitu. Jadi jangan lupa nantikan proker Semnas selanjutnya. Oke. Jangan lupa join. Betul banget. Oke, mungkin Mas Alfian mau Iya. menambahkan? Iya, tinggal 2 departemen ya. Tinggal Iya. 2. Apa aja tuh Mas? Itu ada Medinfo sama Miba. Medinfo sama Mbak. Medinfo dulu mungkin editornya YouTube ini. Betul. Benar, kayaknya di balik layar udah Medinfo menanti-nanti. Betul nih. ya. Apa Di sini nih? dia Iya. Medinfo nih kayaknya. Iya, Medinfo tuh proker unggulannya kita adalah Medinfo petugas. Petugas. Jadi Medinfo tuh yang mengurusi sosial media semua dari Hima KP. Oke. Contohnya Instagram, bisa dilihat di Instagram kita @himakp ya. Di situ banyak sekali konten-konten yang ada di situ hasil editan dari media-media dari Hima KP itu sendiri. Oh. Keren-keren banget kan pastinya. Betul. Termasuk YouTube ini dong Mas. Termasuk YouTube ini banget, juga. podcast Dan Jadi, podcast ini kan podcast ini juga. keren juga nih. Medinfo juga punya workshop multimedia namanya. Oh, itu sebagai proker unggulan atau gimana Mas? Itu sebagai program unggulan kita karena itu baru pertama kali diadakan tahun ini dan insya Allah akan diadakan besok tanggal 7. 7 Iya, kurang lebih awal Juni lah Awal kurang lebih Juni. di situ estimasinya dan Ikut. jangan lupa buat join ya kalau ini Betul. sudah tayang ya. Betul. Ya. Kalau di departemen terakhir itu departemen MIBA, Wis. minat bakat. Tuh, Iya. departemen siapa itu Mas? Departemen Akmal ya. Saya sendiri dong. Pengen dikenalin kayaknya. Duh. Ini yang jelasin Akmal langsung bos Ya, ya. langsung aja. Oh, iya. Jadi departemen minat dan bakat tuh yang utama saya jelasin tuh ada penjaringan minat dan bakat. Betul. Jadi bukan hanya ada proker turunan saja yang diturunkan dari tahun ke tahun dari kabinet sebelumnya ke kabinet saat ini enggak, tapi kita berusaha buat memfasilitasi dari mahasiswa KP apa yang mereka inginkan, minat apa yang mereka sedang ingin lakukan, ya kita fasilitasi itu. Lalu di MIBA itu juga ada Edupol Competition, Edupol Competition itu diselenggarakan besok pas ketika ada mahasiswa baru. Kalau teman-teman udah daftar nih, besok kita juga akan menyelenggarakan Edupol Competition, kompetisi dari mahasiswa KP itu sendiri. Ketuanya Mas Akmal loh. Ketuanya, Oh, oh iya nih, Dewi. Mejanya. Jadi tolong join KB untuk meramaikan itu Benar. competition nih. Benar nggak sih Mas Alfian? Dicari pemain futsal hubungi di bawah ini. Waduh, bisa hubungi nomor saya. Ini juga ntar ada di bawah. Ini ya. di bawah semua nih mana nih? Oh, kelihatan. Oke, ternyata itu nih Kansa nih proker-proker unggulannya Seru nih. banget dan pastinya keren-keren semua. Betul, betul. Gitu. Oke. Kita masuk ke sesi
menutup nih mas. Oh, iya. Wah, udah penutup. Udah penutup aja nih. Ada berasa asik nih. Asik Ini nih, lama-lama. kurang lama deh. Kurang lama, jangan ntar Sama editornya kita makin ngobrol. pusing nih. Editor udah deg-degan ya nih makin lama. Gue penting. Iya, rampung-rampung. Kalau untuk dari kalian berdua nih, ada masih harapan untuk Hima gitu ke depannya dan Prodi KP? Mungkin bisa mulai dari Mas Alfian. Oke, mulai dari aku ya. Boleh. silakan. Harapannya kalau kita bilang jadi lebih baik pasti udah mainstream banget kan? Betul, Iya mainstream kan? sekali. Kalau aku dari aku sendiri harapannya kita bisa mengurangi atau mencegah gap dari pengurus dan non pengurus. Oke. Jadi kita bisa menjadi benar-benar menjadi jembatan antara mahasiswa dengan prodi dan kita bisa menjadikan atau mengembangkan tujuan dari prodi kepada mahasiswanya gitu. Karena kan 3 kompetensi KP itu kan sebagai advokat, peneliti dan juga sebagai analis. Jadi kita berusaha dalam setiap program kerja KP itu mewadahi hal tersebut supaya mahasiswa KP itu tidak hanya terlibat sebagai audiens, tapi mereka juga terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Hima gitu. Harapannya itu sih. Selain jadi lebih baik tadi kan, Betul. yang sudah mainstream itu. Mainstream sekali. Berarti yang Iya. tadi Mas Alfian sampaikan itu ekstrim ya? berarti? Ekstrim banget. Dingin dong, ekstrim. Oh enggak, itu cuaca ekstrim ya. Sebenarnya bukan itu es krim, Es krim, tolong dong. oh. Ini nggak nyambung nih, nggak nyambung. Aku dari cuaca. Iya. Oke, lanjut. Salah. Mungkin dari Bumi apa Kalau harapannya dari buat aku Hima? sendiri nggak jauh-jauh dari Mas Alfian, semoga Hima KP itu lebih bermanfaat. Artinya seperti moto hidupku, jadi sebaik-baik Apa tuh? manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sekitar. Weh. Jadi harapannya semoga seluruh elemen baik itu proker, manusia, terus aturan-aturan yang ada itu bisa memberikan manfaat ke hal yang umum. Amin. Itu material, nanti apa ada tenaga, jadi memberikan manfaat bukan cuma buat KP, Benar. tapi juga buat masyarakat. Buat umum. masyarakat luas, iya. Gitu. Bermanfaatlah, lebih bermanfaat Oke. buat orang lain. Jadi pada intinya harapannya dari mereka berdua ini semoga KP lebih berkembang lagi. Iya, Lebih betul. berkembang. Dan lebih bermanfaat. maju ya. Amin. Rock. Mekar-mekar. Ya dong. Mekrok, Bukan mekrok. bukan Mekrok. Ini terlalu jauh. Jauh, jauh turun ini. Mas. Iya. Iya. Kan dia dari gunung kan? Dari Gunung Sewu. Waduh, Gitu ya. Siap. Oke, kita masuk ke penutup ya yang sini. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Alfian dan Mbak Wan sudah bisa. Terima kasih juga sudah mengundang Iya, terima kasih sudah mengundang dua manusia ini ya. Iya, siap. Terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat. Amin. Tunggu di KP. Kita tunggu di KP ya. 24. Yeay. Untuk sobat KP nih, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe YouTube Hima KP dan tunggu konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.